Ya, halo teman-teman. Yuk jalan-jalan yuk ke Kedung Ombo. Kedung Ombo itu sebuah bendungan dulu ya, atau waduk buatan di zaman Pak Harto. Kita ke sana, nanti mampir ke Loji Papa, tempat syuting film kuburan di dalam rumah. Wah, seru nih. Yuk teman-teman. Nah, kita mulai jalan. Kalau Anda dari Jakarta, itu keluarnya di Tol Salatiga ya, Tol Salatiga belok kiri ya. Nanti di sana bisa main perahu, gitu. Bisa melihat pemandangan sambil melihat masyarakat yang ada di sekitar Kedung Ombo ya. Jadi siapkan diri, bawa kopi, bawa camilan, nanti sambil jalan kita ngobrol-ngobrol ya melalui daerah-daerah yang mungkin jarang sekali Anda lewati, mungkin seumur hidup tidak akan pernah lewat daerah sini ya. Ya, sudah siap perbekalan? Oke, kita akan jalan ke Waduk Kedung Ombo dan ke Loji Papa ya. Oke, siap-siap. Nah, dari gerbang Tol Salatiga, kalau Anda dari Semarang atau dari Jakarta keluar belok kiri, nanti lewat daerah Suruh gitu, Suruh sampai di Patung Kuda Karanggede, belok ke kiri ke arah Wonosobo. Sambil lihat-lihat ya pemandangannya. Nah, daerahnya seperti ini dalam perjalanan teman-teman untuk menuju Kedung Ombo. Ada di daerah Grobogan, Kemusu. Jadi yang bersinggungan dua kabupaten ya, Grobogan dan Boyolali ini sepertinya. Ini masih di Kabupaten Boyolali, kita menuju ke Kedung Ombo tapi yang lewat Wonosobo, karena kita akan ke Juwangi. Di sana kita akan lihat stasiun kereta zaman Belanda, kemudian ada rumah namanya Loji Papa, cukup unik ya, karena itu daerah perhutanan, kebun jati gitu, banyak pohon-pohon jati. Nah, ini di masa PPKM level 3 ya, dilanjutkan ternyata. Sekarang tanggal 24 ya. PPKM, cuman masyarakat di sini sepertinya insya Allah aman ya. Beberapa ya kalau di tempat keramaian pakai masker, tapi kalau di kebun, di sawah tidak pakai masker. Daerahnya cukup panas, masuk kebun jati. Perhutani. Dibanding tahun-tahun dulu ini jalan sudah bagus ya, sudah bagus. Kalau dulu berbatu-batu gitu, kalau pakai sedan nggak bisa, mentok-mentok. Tapi sekarang jalan sudah bagus. Jadi kanan kiri ini kebun jati, beberapa masyarakat memanfaatkan hutan jati untuk diambil daunnya. Ya, daun jati kalau di daerah sini bisa macam-macam, buat bungkus makanan, bisa bungkus puli, bisa bungkus jenang gitu ya, jenang atau bubur. Bubur tuh biasanya daun jati, daun pisang. Nah, bisa juga untuk bungkus tempe. Jadi ada tempe khas sini yang dibungkus dengan daun jati, ada yang khas dibungkus dengan daun pisang. Rasanya beda, sepertinya sih lebih nikmat ya dengan daun jati. Nah, ini sudah masuk, kita akan jalan mungkin kalau dari Tol Salatiga tadi sekitar 1 jam lah. Ini daerah Grobogan, daerah yang masih kebun jati milik perhutani ya. Sepanjang jalan isinya kebun jati, cukup sepi walaupun jalannya bagus. Hanya 1-2 kali saja berpapasan dengan motor atau mobil. Ini hari Senin ya, hari Senin saya kali ini. Terus, nah sebenarnya kita bisa lewat Kemusu ya, jadi ada arah kalau dari perempatan Karanggede yang ada patung kuda itu, kalau ke kiri ke Wonosobo, kalau lurus ke Klego itu nanti bisa lewat Kemusu. Karena ini waduk kan
memang cukup luas ya, bisa dilihat dari berbagai daerah. Karena kita mau mampir ke Juwangi, Juwangi itu kira-kira antara Solotigo ke Purwodadi lah, lewat tengah-tengah situ ya. Ada transportasi yang biasa dipakai si kereta dari Semarang ke Purwodadi, ada stasiun Telawah, itu bisa turun sana. Kalau dari Salatiga mau ke Juwangi bisa naik ke kereta juga dari Kedung Jati. Nah daerahnya semacam ini teman-teman, kanan kiri cukup kering, cukup panas daerahnya, namun pohon-pohon hidup ya, mangga, pohon jati hidup. Daerahnya seperti ini. Saya kurang tahu nih mendalami apakah cukup berdampak dengan adanya corona, karena kebanyakan mayoritas penduduk sini ya pegawai negeri, ada guru, ada mungkin kerja di kecamatan, kewedanan, atau juga di PS sekolah gitu ya. Beberapa petani, ada kanan kiri tanaman jagung. Kemudian kalau di kotanya ada dagang. Nah ini kita udah masuk di Juwangi nih teman-teman. Ini daerahnya seperti ini. Kita sebentar lagi nanti akan sampai di Loji Papak, tempat syuting filmnya Kuburan di Dalam Rumah. Kalau nggak salah bintangnya Yuki Kato ya, Yuki Kato. Nah ini banyak atau ada lah ya rumah-rumah lama peninggalan Belanda, karena memang dulu ini ya mungkin Belanda banyak mengambil atau import ya. Kalau dari sini ekspor kayu jati ya. Jadi perhutani di rumah Loji Papa itu kayaknya juga dalamnya ada rumah foto-foto none Belanda. Jadi dulu Belanda tinggal di situ, mungkin apa ya, petinggi Belanda lah gitu ya. Nah, ini daerah Juwangi, ada mata air. Nah, ini sekolah SD Juwangi. Sekolahnya seperti ini keadaannya. Sepertinya nih satu-satunya sekolah ya untuk SD. Baru ada SD dan SMP. Saya pernah di sini kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu kali ya. Perkembangannya tidak banyak, masih mirip-mirip saja, kecuali jalan ya. Jalannya sudah lebih bagus. Kalau rumah penduduk nggak banyak berubah. Nah ini Juwangi ini jalur kereta. Kalau Semarang Purwodadi lewat, jadi sepertinya transportasi utama menuju kota banyak yang pakai kereta ya, pakai kereta ekonomi. Oke. Tidak lama lagi kita akan melihat Loji Papak. Jadi teman-teman kalau mau lebih detail bisa lihat, mungkin ada trailer atau filmnya ya, Kuburan di Dalam Rumah. Pasti film horor ya. Sebenarnya melihat rumahnya aja sudah horor siang hari, apalagi malam hari. Ini daerah Juwangi. Sekolah SD. Kita muter sebentar melengkung di belakang ini baru ada Loji Papa itu ya, ada stasiun dekat stasiun Telawah, ada gedung pertemuan perhutani juga. Nah, walaupun sepertinya sudah mulai tidak difungsikan. Daerahnya seperti ini teman-teman. Jadi mungkin Anda kalau bukan orang Jawa Tengah tidak akan sampai sini kali. Sabar ya, nanti kita ke Kedung Ombo, tapi sekarang kita mampir sebentar ya. Oke. Tanahnya ini banyak mengandung kapur daerah sini. Jadi kalau airnya itu kalau diendapkan banyak kapurnya tuh. Mengandung fosfor ya. Nah, itu dia, itu namanya Loji Papa tuh, itu rumah Belanda. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, cukup seram. Anda bisa lihat film Rumah di Dalam Kubur.
Lodji Papa. Nona Belanda sempat tinggal di sini tuh, jauh-jauh dari Eropa sana ya. Penjajah yang penuh semangat. Nah, kebetulan sekarang ada nih kafenya nih, Lodji Papa Cafe and Resto ya. Ngopi-ngopi bisa di sini nih. Kayak milik anak daerah sini sepertinya ya. Nah, ini SMP satu-satunya juga lagi direnov, SMP daerah Juwangi, SMP Negeri 1 Juwangi. Daerah seperti ini teman-teman. Ya, bisa dibayangkan ya, dengan adanya pandemi Covid, pembatasan perekonomian mungkin agak tersendat ya. Biasanya tukang dagang itu juga mulai agak tersendat ya, dagangannya tidak terlalu laris dan sebagainya. Itulah kehidupan. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengangkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, kemudian lebih sejahtera. Oke, kita langsung saja ya ke Kedung Ombo. Nah, kita terbalik, kita tinggalkan kota Juwangi, masuk Kedung Ombo, kembali melalui daerah-daerah ya memang daerah kering. Makanya Pak Harto membendung sungai untuk membuat bendungan agar bisa membuat irigasi daerah sekitarnya lebih luas ya, jadi bisa tanam padi dan sebagainya. Oke, kanan kiri tetap saja pohon-pohon jati. Wah, ini luar biasa ya, pohon jati itu satu pohon bisa 1 juta loh. Harus ada penjaganya, kalau enggak dicuri. Kalau di sini istilahnya apa ya, belandong ya, pencuri kayu itu belandong, ditebang, dicuri, dijual. Kayu jati sangat mahal, maka juga terkenal jati Belanda itu karena mungkin orang Belanda dulu membudidayakan juga. Nah, kita masuk, ini salah satu tepian Kedung Ombo ya, ada beberapa titik untuk selfie, resto gitu ya. Ini adalah salah satu titiknya. Ini Kedung Ombo, Kedung Cinta. Jadi ada tempat selfie namanya Kedung Cinta. Kita masuk ya, Kedung Cinta. Jadi untuk foto-foto ada gambar love, berarti tanda kutip memang tempat pacaran anak muda sini ya, sekitarnya. Karena ini PPKM juga ditutup, mobil nggak bisa masuk, jalan kaki saja, jalan kaki untuk menuju Kedung Cinta ya, Kedung Cinta. Jadi ada satu titik selfie di tepi waduk ya, tepi danau. Udaranya karena ini siang banget ya, panas lah ya, panas, cuman nggak panas ya. Ya panas karena ada angin agak lumayan. Nah, ya seperti layaknya hutan jati kalau jatinya lagi kering. Beberapa pengunjung datang sini. Karena udah terlanjur jauh-jauh mungkin ya turun jalan kaki nggak apa-apa. Tetap udara segar, refresh, nambah semangat dari situasi yang berbeda gitu ya, dari tengah kota. Nah, ini proyek zaman Pak Harto dulu. Saya pernah datang ke sini pas baru-barunya teman-teman. Jadi kita naik perahu itu bawahnya rumah, naik perahu bawahnya pohon kelapa gitu. Jadi beberapa orang mau dengan sukarela keluar dari Kedung Ombo ini pindah ke daerah lain dengan ganti rugi, tentu bisa buat beli rumah di tempat lain. Tapi ada beberapa orang yang kekeh sulit untuk pindah gitu ya. Ada masalah-masalah kuburan yang ditenggelamkan ya, rumah yang ditenggelamkan. Ya, waktu itu sempat ramai juga ya. Pokoknya kalau nggak mau pindah dianggap PKI ya. Itu pernah juga terjadi situ. Akhirnya begitu bendungan ditutup, dalam arti air mulai dicegat, air mulai naik masuk ke rumah-rumah, masuk ke perkarangan, menenggelamkan rumah, kuburan, sekolah dan segala macam, ladang. Akhirnya sekarang seperti ini keadaannya. Airnya sudah terbendung menjadi waduk karena udah berjalan puluhan tahun. Kanan kiri kelihatan juga lebih subur, lebih hijau. Kedung Ombo, Kedung Cinta. Nah tuh lihat tuh ada tanda love besar.
Anda bisa selfie di sini ya. Ayo, mau ke sini. Sekali-sekali coba. Sekarang gampang nyari ke sini kan, pakai Waze aja Kedung Ombo nyampe. Nah, wah, itu belakangnya waduknya. Oke. Sepi ini karena PPKM ya. Dari kemarin diperpanjang lagi oleh Pak Jokowi menjadi PPKM level 3. Beberapa kali perpanjang ya, hampir 2 bulan nih. Mudah-mudahan COVID segera selesai deh. Vaksin yang rajin, semua udah vaksin, semua pakai masker, mungkin aman, virus nggak ada, selesai. Jadi bisa bangkit lagi perekonomian. Tempat-tempat wisata bisa lebih ramai, lebih hidup, yang dagang ada yang beli. Ini sisi lain ya, jadi banyak titik-titik di sekitar Kedung Ombo ini untuk selfie. Ada juga yang bagian bendungannya bagus. Bagian bendungan itu dijadikan pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik. Nanti kita lewat sana, kita mutar sejenak. Oke, nah ini menikmati Kedung Cinta, tapi nggak ada yang jualan nih. Kalau ditambah ngopi enak nih. Jalan-jalan sore di Kedung Ombo, menarik sambil buat olahraga. Tapi memang di masa PPKM ini sepi. Kedung Ombo itu ada di Jawa Tengah, daerah Kemusu. Ya, kita nikmati sudut-sudut, melihat danau. Kalau sempat bisa main perahu ya, kemarin sempat kejadian ya, ada yang naik perahu tenggelam. Ini lereng-lereng yang indah sebenarnya, dari bendungan, rumputnya tertata rapi, cukup menarik. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan. Oke, itulah Kedung Ombo. Kita bisa keliling. Nah, yuk, siapa mau ke sana menikmati pemandangan sekaligus meramaikan. Mudah-mudahan setelah PPKM nanti bisa ke sana ya. Nah, kita akan kembali balik ke arah Boyolali Karanggede. Kita lewat Gemolong. Nah, lewat Gemolong jadi ke arah Solo ya. Harusnya lewat Kemusu bisa tuh. Nah, ini muter dulu. Oke, kita akan meninggalkan Kedung Ombo. Jadi teman-teman, itulah jalan-jalan kita. Jadi ini proyek zaman Soeharto ya, Bapak Presiden Soeharto membuat Kedung Ombo. Sekarang sudah bisa memetik manfaat dari adanya bendungan ini. Perairan di bawah bendungan sudah mulai bisa menanam padi dan sebagainya. Nah, ini bagian tanggulnya ya, tanggulnya. Kemudian ada pembangkitnya. Sebelah kirinya adalah ya, daerah-daerah yang mengambil manfaat bisa diairi oleh air dari bendungan ini. Oke teman-teman, seru kan? Jalan-jalan, jadi nggak mesti ke Eropa. Di Jawa Tengah juga ada hal-hal yang unik seperti ini. Jadi sekaligus melihat kondisi sosial, mungkin teman-teman bisa punya ide-ide pemberdayaan, ide-ide mungkin implementasi inovasi teknologi ya. Silahkan. Ini Jawa Tengah teman-teman, jadi nggak jauh-jauh. Anda bisa menambah wawasan tentang Kedung Ombo. Nah sekarang ini kalau nggak salah Pak Jokowi juga banyak membuat waduk-waduk baru ya. Nanti kita lihat perkembangannya.
Oke, kita akan pulang balik menuju Salatiga. Kita di sana makan sate ayam, kemudian ronde. Oke teman-teman, terima kasih.